Di malam makan malam ulang tahun pernikahan kami, suamiku berdiri tegak di samping selingkuhannya, menyeringai lebar saat menyodorkan surat cerai ke hadapanku. Akhirnya, urusanku denganmu selesai, sayang, cibirnya tajam. Aku sekarang sudah naik kelas, sana cari seseorang dari level rendahanmu sendiri. Gelak tawa pecah mengelilingi meja, merendahkanku. Namun, aku hanya tersenyum, berterima kasih kepada mereka semua, dan apa yang kulakukan selanjutnya membuat tawa mereka terhenti seketika, berganti menjadi kebisuan yang mencekam. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta malam ini. Langit seakan menumpahkan segala keluh kesahnya, membasahi aspal ibu kota yang tak pernah tidur. Di balik jendela kaca mobil mewah yang kedap suara, aku menatap butiran air yang berpacu menuruni kaca. Cahaya lampu jalanan berpendar bias, menciptakan lukisan abstrak yang buram, seburam perasaanku saat ini. Mobil melaju perlahan membelah kemacetan kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kawasan elit yang selalu menjadi simbol status bagi mereka yang merasa telah menaklukkan dunia. Malam ini adalah malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. 1 dekade. Seharusnya, ini adalah momen sakral. Seharusnya, kami merayakannya berdua dengan penuh syukur atas perjalanan panjang yang telah kami lalui dari titik nol. Namun, suamiku, Reza, memiliki definisi lain tentang perayaan. Baginya, perayaan bukanlah tentang mensyukuri apa yang ada di hati, melainkan memamerkan apa yang bisa dilihat mata. Kami tiba di sebuah restoran fine dining yang menempati sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda. Arsitekturnya megah dengan pilar-pilar putih tinggi, jendela-jendela besar berbingkai kayu jati, dan lampu sorot yang membuat bangunan itu tampak seperti istana kecil di tengah rimbunnya pepohonan menteng. Valet bergegas membukakan pintu mobil. Reza turun lebih dulu, jas mahalnya yang bermerek Italia melekat sempurna di tubuhnya yang tegap. Ia membenarkan letak jam tangan emasnya, memastikan kilauannya tertangkap oleh lampu lobi restoran. Ia tidak menungguku. Ia tidak mengulurkan tangannya untuk membantuku turun. Hal kecil yang dulu selalu ia lakukan saat kami masih berjuang naik motor butut 10 tahun lalu. Aku turun sendiri, mengeratkan selendang batik tulis lawas milik ibu di bahuku. Malam ini aku mengenakan kebaya kutu baru berwarna krem yang sangat sederhana, tanpa payet berlebihan, tanpa kristal Swarovski yang menyilaukan mata. Rambutku hanya disanggul modern tanpa hiasan rumit. Di mataku, ini adalah busana yang elegan dan penuh makna sejarah. Namun, aku tahu, di mata Reza dan teman-teman sosialitanya, aku hanyalah istri yang membosankan, wanita yang tidak pandai bergaya, wanita yang kurang modern. Saat kami melangkah masuk, udara dingin dari pendingin ruangan yang bercampur dengan aroma lilin aromaterapi mahal langsung menyapa. Lampu kristal gantung yang temaram menciptakan suasana romantis sekaligus intimidatif. Denting piano klasik mengalun lembut, memainkan gubahan Chopin yang melankolis. Meja untuk Bapak Reza Pratama, ujar suamiku dengan suara yang sengaja dikeraskan, nada bicaranya penuh otoritas. Pelayan berpakaian rapi itu mengangguk hormat, seolah sedang melayani seorang raja. Tentu, Pak Reza. Ruang VIP sudah kami siapkan. Tamu-tamu Bapak juga sudah mulai berdatangan. Kami digiring menuju sebuah ruangan privat dengan meja panjang yang telah ditata apik. Di sana, wajah-wajah yang tak asing bagiku sudah menunggu. Mereka adalah lingkaran, teman, baru Reza. Para pengusaha yang lebih banyak bicara daripada bekerja, istri-istri pejabat yang sibuk membandingkan harga tas Hermes, dan sekumpulan manusia yang menilai kemuliaan seseorang dari merek sepatu yang dipakainya. Wah! Sang Raja Minyak baru kita sudah datang, seru Tony, salah satu rekan bisnis Reza yang paling berisik. Reza tertawa lebar, tawa yang terdengar hampa di telingaku. Ia menyalami mereka satu persatu, menepuk bahu, dan saling melempar lelucon tentang proyek miliaran rupiah. Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk sopan saat mereka menyapaku dengan tatapan sekilas yang meremehkan. Halo, Maya, sapa Siska, istri Tony, sambil memindai penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti pada tasku, sebuah tas kulit sederhana buatan pengrajin lokal Yogyakarta,
bukan tas impor seharga mobil yang sedang ia pangku. Simpel sekali malam ini, padahal ini anniversary ke-10. Loh, Reza nggak belikan gaun baru? Tanyanya dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Aku suka yang nyaman, Mbak Siska, jawabku tenang. Ah, kamu ini memang terlalu sederhana, Mei, sahut Reza yang tiba-tiba muncul di sampingku, tangannya melingkar di pinggangku namun terasa kaku. Aku sudah tawarkan dia belanja di Plaza Indonesia kemarin, ambil apa saja, tapi dia malah memilih pakai baju lama. Susah memang kalau mentalnya belum siap kaya. Gelak tawa pecah di ruangan itu. Mereka menertawakanku. Reza menertawakanku. Dadaku terasa sesak, bukan karena malu, tapi karena rasa perih melihat betapa berbedanya pria ini dengan Reza yang dulu kunikahi. Reza yang dulu adalah pria ambisius namun santun, pria yang menghargai setiap rupiah yang kami kumpulkan. Reza yang sekarang adalah sosok asing yang mabuk oleh status orang kaya baru. Makan malam dimulai. Hidangan demi hidangan bergaya Prancis disajikan dengan presentasi yang artistik. Foie gras, truffle, wagyu, semuanya adalah makanan yang harganya bisa membiayai hidup satu keluarga miskin selama sebulan. Namun, tidak ada yang benar-benar menikmati rasa makanannya. Mulut mereka sibuk mengunyah, tapi bibir mereka lebih sibuk membicarakan harta. Proyek di Kalimantan lancar, Za? Tanya seseorang di ujung meja. Reza meletakkan garpu peraknya dengan gaya teatrikal. Lancar jaya, bro. Bulan depan cair lagi 20 miliar. Biasalah, main tambang itu memang harus punya nyali. Kalau cuma berani main aman kayak pegawai kantoran, kapan mau punya Ferrari? Aku menunduk, mengiris daging di piringku perlahan. Tambang. Kata itu membuat hatiku berdesir. Reza lupa, atau mungkin pura-pura lupa, siapa yang membukakan jalan baginya di dunia pertambangan. Ia lupa bahwa modal awal perusahaannya bukan berasal dari kerja kerasnya menabung, seperti yang sering ia ceritakan di seminar-seminar motivasi. Modal itu datang dari tabungan ibu, dari koneksi mendiang ayahku yang dulu merupakan pemain lama di industri ini, seorang pemain yang memilih untuk tidak tampil di permukaan. Keluargaku adalah apa yang orang sebut sebagai old money. Ayahku mengajarkan bahwa kekayaan itu seperti pakaian dalam. Kau perlu memilikinya untuk kenyamanan, tapi kau tidak perlu memamerkannya ke semua orang di jalan. Kami hidup nyaman, sangat nyaman, tapi kami tidak pernah diajarkan untuk merendahkan orang lain atau menjadikan materi sebagai identitas. Bagi Reza, yang tumbuh dalam kekurangan, kekayaan yang tiba-tiba datang ini adalah segalanya. Ia merasa telah menaklukkan dunia dengan tangannya sendiri, padahal ada tangan-tanganku yang tak terlihat menopangnya dari bawah. Aku melihat Reza terus-menerus mengecek ponselnya di bawah meja. Layar ponsel itu menyala berkali-kali, menampilkan notifikasi pesan singkat. Wajahnya tampak gelisah, matanya sering melirik ke arah pintu masuk restoran. Kegelisahan yang ia coba tutupi dengan tawa keras dan cerita-cerita bombastis. Kenapa, Mas? Ada masalah kantor? Tanyaku pelan, mencoba menyentuh lengannya. Reza menepis tanganku halus namun tegas. Nggak ada apa-apa. Urusan bisnis penting. Kamu makan saja, jangan banyak tanya. Kamu nggak akan ngerti urusan beginian. Kalimat itu lagi. Kamu nggak akan ngerti. Padahal, setiap laporan keuangan perusahaannya, setiap sengketa lahan, setiap negosiasi kontrak, akulah yang memeriksanya diam-diam di malam hari saat ia sudah tertidur lelap. Akulah yang memberi dia saran-saran strategis melalui bisikan-bisikan istri yang ia anggap sebagai kebetulan atau insting bisnisnya sendiri. Betapa ironisnya. Direktur utama yang duduk di sana dengan sombong itu sebenarnya hanyalah boneka yang digerakkan oleh istri yang ia anggap bodoh dan kampungan. Hujan di luar semakin deras, kilat menyambar sesekali, menerangi ruangan yang temaram dengan cahaya putih menyilaukan. Suasana di meja makan semakin riuh oleh alkohol mahal yang mulai memabukkan. Tapi Reza semakin tidak tenang. Ia meneguk wine-nya dengan cepat, matanya liar mencari sesuatu. Teman-teman, ujar Reza tiba-tiba, suaranya sedikit bergetar namun ia berusaha terdengar lantang. Ia berdiri, memegang gelas wine-nya tinggi-tinggi. Malam ini bukan hanya tentang 10 tahun masa lalu. Tapi malam ini adalah tentang masa depan. Tentang level baru. Tentang pencapaian yang lebih tinggi. Semua orang terdiam,
menatapnya dengan antusias. Mereka mengira Reza akan mengumumkan proyek baru atau pembelian aset mewah lainnya. Aku menatapnya lurus-lurus. Insting wanitaku berteriak. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Perasaan ini sama seperti saat kau melihat awan hitam bergulung sebelum badai menghantam. Maya, Reza menatapku sekilas, tatapan yang kosong tanpa cinta. Terima kasih sudah menemaniku selama ini. Tapi... Kalimatnya menggantung. Pintu ganda restoran terbuka lebar dengan suara yang cukup keras, memecah keheningan yang baru saja tercipta. Angin basah dan suara gemuruh hujan menerobos masuk sejenak sebelum pintu itu tertutup kembali. Di sana, di ambang pintu, berdiri seseorang yang akan mengubah malam ini menjadi panggung drama yang sesungguhnya. Dan aku tahu, saat itu juga, bahwa kesabaran yang kupertahankan selama 10 tahun ini akan segera mencapai titik didihnya. Sandiwara Reza akan segera mencapai puncaknya, dan tanpa ia sadari, ia sedang menggali kuburannya sendiri tepat di hadapan wanita yang memegang sekopnya. Pintu restoran yang terbuat dari kayu jati tebal itu menutup perlahan, menyisakan sosok seorang wanita muda yang berdiri mencolok di area penerima tamu. Semua mata di meja kami, yang posisinya cukup strategis di tengah ruangan, seketika tertuju padanya. Keheningan yang sempat tercipta karena pidato Reza yang terputus kini berubah menjadi keheningan karena rasa penasaran. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna merah menyala, sangat kontras dengan suasana restoran yang didominasi warna-warna earth tone yang hangat dan berkelas. Gaun itu berbahan satin licin, memeluk setiap lekuk tubuhnya dengan provokatif, potongannya rendah di dada dan memiliki belahan tinggi di paha. Ujung gaunnya sedikit basah, meninggalkan jejak tetesan air di lantai marmer, menandakan ia baru saja menerjang hujan sebelum masuk ke sini. Rambutnya yang panjang dan ikal dibiarkan tergerai, sedikit lepek terkena air, namun riasannya tetap on point, lipstik merah yang senada dengan gaunnya, dan bulu mata palsu yang lentik dramatis. Itu Cindy. Aku mengenalinya. Tentu saja aku mengenalinya. Bukan karena kami pernah berkenalan secara resmi, tapi karena dia adalah wajah yang sering muncul di layar ponsel suamiku saat ia pikir aku tidak melihat. Cindy, sang selebgram, sang influencer gaya hidup yang postingannya selalu berisi liburan mewah, tas-tas branded yang entah asli atau palsu, dan kalimat-kalimat motivasi kosong tentang mencintai diri sendiri. Reza, yang tadinya gelisah, kini wajahnya berubah cerah seketika. Senyum lebar merekah di bibirnya, senyum yang sudah lama tidak ia berikan padaku. Tanpa mempedulikan aku yang duduk di sebelahnya, atau tatapan bingung teman-temannya, Reza melangkah cepat meninggalkan meja, setengah berlari menyambut wanita itu. Sayang, kamu nekat banget sih hujan-hujanan begini. Suara Reza terdengar jelas, penuh kekhawatiran yang memanjakan. Aku tetap duduk di kursiku, tangan kananku menggenggam serbet makan dengan erat di bawah meja, satu-satunya tanda gejolak emosi yang kurasakan. Wajahku tetap datar, sedatar permukaan danau yang menyimpan monster di dasarnya. Tamu-tamu lain di meja mulai berbisik. Siska menyenggol lengan suaminya, matanya membelalak tak percaya namun bibirnya menyunggingkan senyum geli. Bagi mereka, kaum sosialita yang hidup dari gosip dan skandal, ini adalah pertunjukan gratis yang jauh lebih menarik daripada opera manapun. Drama rumah tangga orang lain adalah hiburan terbaik bagi mereka yang hidupnya kosong. Reza merangkul pinggang Cindy dengan posesif, menuntunnya berjalan menuju meja kami. Cindy berjalan dengan dagu terangkat tinggi, tatapannya menyapu ruangan dengan angkuh, seolah ia adalah ratu yang baru saja memasuki istananya. Saat matanya bertemu dengan mataku, ia menyeringai. Sebuah seringaian kemenangan yang meremehkan. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa canggung. Yang ada hanya arogansi murni. Mereka tiba di meja. Reza tidak kembali ke kursinya di sebelahku. Sebaliknya, ia menarik sebuah kursi kosong di sisi lain meja, tepat di seberangku, dan mempersilakan Cindy duduk di sana. Maaf ya teman-teman, ada tamu spesial yang sedikit terlambat karena macet dan hujan, ujar Reza dengan nada bangga, seolah ia sedang memperkenalkan trofi terbarunya. Kenalkan, ini Cindy. Hai semua, sapa Cindy dengan suara manja yang dibuat-buat. Ia mengibaskan rambutnya yang sedikit basah. Duh, sorry banget ya aku telat. Tadi supir taksi online-nya bodoh banget nggak tahu jalan, jadi aku harus lari sedikit dari lobi depan. Reza sih,
mobilnya nggak jemput aku. Ia mengerucutkan bibirnya, merajuk manja ke arah Reza. Iya, maaf ya sayang. Nanti pulangnya aku yang antar. Bujuk Reza sambil mengelus bahu Cindy yang terbuka di hadapan semua orang. Di hadapanku. Istrinya. Suasana di meja menjadi canggung namun syarat dengan ketegangan yang mengasyikkan bagi para penonton. Tony berdehem, mencoba mencairkan suasana namun gagal menyembunyikan rasa gelinya. Wah, Za. Ini siapa? Saudara sepupu? Atau asisten pribadi yang baru? Tanya Tony dengan nada menggoda, jelas-jelas tahu jawabannya bukan keduanya. Reza tertawa renyah, lalu menatapku sekilas dengan pandangan dingin sebelum kembali menatap teman-temannya. Bukan, Ton. Cindy ini masa depanku. Duar. Satu kalimat itu menghantam udara seperti petir yang menyambar di luar sana. Hening. Benar-benar hening. Suara denting garpu berhenti total. Pelayan yang hendak menuangkan air putih pun mematung sejenak. Pengakuan terbuka. Di depan istri sah. Di hari ulang tahun pernikahan ke-10. Reza benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Atau mungkin, ia merasa begitu berkuasa hingga merasa aturan moral dan etika sosial tidak lagi berlaku untuknya. Aku menarik napas panjang, menahan gemuruh di dada. Aku teringat pesan ibu sebelum aku berangkat tadi. Sabar itu bukan berarti diam saat diinjak. Enduk. Sabar itu menahan diri untuk tidak meledak sebelum waktunya. Menyusun strategi dalam diam sampai musuhmu tidak sadar kalau lehernya sudah di ujung pedang. Masa depan, ulangku pelan, suaraku tenang namun cukup jelas terdengar di keheningan itu. Aku menatap Reza tepat di matanya. Jadi, aku ini masa lalu, Mas? Reza mendengus, lalu menatapku dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. Ia tidak lagi melihatku sebagai wanita yang menemaninya makan mie instan satu bungkus berdua. Ia melihatku sebagai noda kusam di kemeja sutranya yang mahal. Ya, bisa dibilang begitu, Maya, jawab Reza enteng. Ia mengambil gelas anggur milik Cindy, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali. Jujur saja, teman-teman, aku mengundang kalian semua malam ini bukan cuma untuk makan-makan. Aku capek hidup dalam kepura-puraan. Aku capek hidup dengan seseorang yang, kalian lihat sendiri kan? Nggak nyambung. Nggak selevel. Cindy terkikik pelan, menutup mulutnya dengan tangan yang kukunya dihias nail art rumit. Reza cerita banyak soal kamu, Mbak Maya. Katanya kamu orangnya baik, tapi ya gitu flat. Membosankan. Laki-laki sukses kayak Reza kan butuh pendamping yang bisa diajak tampil, yang bisa keep up sama gaya hidupnya. Cindy berbicara padaku seolah ia sedang menasihati anak kecil. Lancang. Sangat lancang. Seorang wanita simpanan yang baru dikenal beberapa bulan, berani menceramahiku tentang bagaimana menjadi istri bagi pria yang sudah 10 tahun kuhidupi. Oh, begitu ya. Aku tersenyum tipis, meraih gelas air putihku dan meminumnya perlahan untuk membasahi tenggorokan yang terasa kering. Jadi menurut Mbak Cindy, selevel, itu ukurannya apa? Baju terbuka? Tas bermerek? Atau kemampuan untuk menghabiskan uang laki-laki tanpa rasa malu? Mata Cindy membelalak. Ia tidak menyangka aku akan membalas. Ia pikir aku adalah wanita desa yang bodoh dan penurut, seperti yang mungkin diceritakan Reza. Siska dan teman-teman wanita lainnya menahan napas. Mata mereka berbinar-binar. Konflik terbuka dimulai. Mulutnya dijaga ya, bentak Reza, membela selingkuhannya dengan garang. Wajahnya memerah. Cindy itu influencer terkenal. Dia punya karir sendiri. Dia ngerti fashion, dia ngerti pergaulan. Gak kayak kamu yang tahunya cuma ngurus rumah dan pakai daster. Kamu itu harusnya ngaca, Maya. Kamu lihat Cindy, lihat Siska, lihat istri-istri teman saya. Mereka semua berkelas. Kamu itu kayak pembantu yang salah masuk pesta. Penghinaan itu meluncur mulus dari mulutnya. Pembantu. Kata itu berdengung di telingaku. 10 tahun aku mengabdi. 10 tahun aku menyisihkan uang warisan ayahku untuk menutupi kerugian perusahaannya di awal-awal berdiri. 10 tahun aku menggunakan nama orang lain untuk menyuntikkan modal agar harga dirinya sebagai lelaki tidak terluka. Dan ini balasannya? Disebut pembantu di depan umum? Tapi aku tidak menangis.
Anehnya, aku justru merasa lega. Rasa sakit hati itu ada, tentu saja. Tapi rasa lega itu lebih besar. Topeng Reza akhirnya terbuka sempurna. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Tidak ada lagi alasan untuk kasihan. Jadi intinya, Mas Reza malu punya istri seperti aku? Tanyaku lagi, memancingnya untuk mengeluarkan semua racun di hatinya. Sangat malu, jawab Reza cepat, tanpa keraguan sedikit pun. Kamu itu beban, Maya. Kamu itu rantai yang menahan kakiku saat aku mau lari kencang. Aku sudah terbang tinggi, jadi Raja Wali, tapi kamu masih asyik jadi ayam kampung yang mengais tanah. Kita sudah beda dunia. Ia merogoh saku bagian dalam jasnya. Gerakan yang sudah kutunggu-tunggu. Amplop coklat tebal itu keluar. Ia melemparkannya ke atas meja, tepat di depan piring makanku yang masih penuh. Amplop itu mendarat dengan suara plak yang menyakitkan di atas taplak meja putih bersih. Buka, perintah Reza dingin. Tanganku gemetar sedikit saat meraih amplop itu. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mulai membanjiri tubuhku. Inilah saatnya. Itu surat cerai, kata Reza lantang, memastikan semua orang di ruangan itu mendengarnya. Ia kembali merangkul Cindy, menyandarkan kepalanya ke bahu wanita itu. Cindy tersenyum penuh kemenangan, menatapku seolah aku adalah sampah yang harus segera dibuang. Aku sudah tanda tangan, lanjut Reza. Rumah di Depok yang kecil itu buat kamu. Mobil Avanza lama juga ambil saja. Aku nggak butuh recehan. Anggap saja itu pesangon karena sudah menemaniku selama aku susah. Tapi mulai malam ini, detik ini, kita selesai. Aku mau memulai hidup baru dengan wanita yang pantas bersanding denganku. Para tamu terdiam. Bahkan Siska yang biasanya cerewet pun tak berani bersuara. Suasana terasa begitu kejam. Seorang suami menceraikan istrinya di depan umum, di hari ulang tahun pernikahan, demi seorang wanita yang baru dikenalnya. Ini adalah kekejaman mental yang luar biasa. Aku membuka amplop itu perlahan. Kertas-kertas putih dengan kop surat pengacara ternama terlihat di dalamnya. Isinya persis seperti yang dikatakan Reza. Gugatan cerai. Pembagian harta Gonogini yang sangat tidak adil, di mana ia mengklaim hampir 99% aset yang kami miliki, atau lebih tepatnya, aset yang ia pikir kami miliki. Aku membaca sekilas poin-poinnya. Rumah mewah di Pondok Indah, milik suami. Apartemen di Jakarta Selatan, milik suami. Mobil-mobil sport, milik suami. Deposito dan saham, milik suami. Bodoh. Betapa bodohnya dia. Kesombongan telah menutupi matanya dari fakta hukum yang paling mendasar. Ia lupa membaca nama siapa yang tertulis di sertifikat kepemilikan saham mayoritas PT yang ia banggakan itu. Ia lupa siapa beneficial owner yang sebenarnya terdaftar di Kemenkumham. Aku menatap kertas itu, lalu mengangkat wajahku menatap Reza dan Cindy yang sedang menungguku menangis meraung-raung. Mereka menungguku memohon, bersujud di kaki Reza agar tidak diceraikan. Bagaimana? Cepat tanda tangan biar kita nggak perlu lama-lama sidang, desak Reza. Malam ini aku mau party sama Cindy dan teman-teman. Kamu sebaiknya pulang naik taksi, supir biar aku yang pakai. Aku mengambil pulpen dari dalam tasku. Bukan pulpen Montblanc mahal seperti milik Reza, tapi pulpen biasa yang selalu kubawa. Baik, Mas, kataku lembut. Kalau ini maumu. Tanpa ragu, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Goresan tintanya tegas, tidak ada keraguan sedikit pun. Sah. Sudah, kataku sambil menutup map itu kembali. Reza tampak terkejut melihat ketenanganku. Ia mengharapkan drama air mata, bukan kepatuhan yang dingin. Tapi rasa kagetnya segera tertutup oleh euforia kemenangan. Ia tertawa keras, lalu mencium pipi Cindy. Akhirnya, bebas, serunya. Dengar itu teman-teman? Aku single dan kaya raya. Malam ini semua tagihan aku yang bayar. Pesan champagne yang paling mahal. Sorak-sorai mulai terdengar ragu-ragu dari para tamu. Mereka bingung harus bereaksi bagaimana, tapi tawaran traktiran gratis selalu menggoda iman mereka. Aku masih duduk di sana, menatap mereka yang mulai bersulang di atas kehancuran rumah tanggaku. Namun, di dalam hati, aku mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Sudah cukup sandiwaranya.
Saatnya sang sutradara mengambil alih panggung. Reza menyambar map batik berisi surat cerai itu dari tanganku dengan gerakan kasar, seolah takut aku akan berubah pikiran dan merobeknya. Matanya memindai halaman terakhir dengan cepat, mencari tanda tanganku di atas materai 6.000 itu. Begitu ia menemukannya, goresan tinta hitam yang menjadi bukti legal berakhirnya 1 dekade kehidupan kami bersama, wajahnya langsung berubah. Ketegangan yang sempat tersisa lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi euforia yang memuakan. Ia mengangkat map itu tinggi-tinggi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya melingkar erat di pinggang ramping Cindy, seakan memproklamirkan kemenangan besar dalam sebuah perang yang sebenarnya hanya ada di kepalanya sendiri. "Sah!" teriak Reza lantang, suaranya memantul di dinding-dinding restoran mewah itu, mengalahkan alunan musik piano klasik yang sopan. "Teman-teman, lihat ini, surat pembebasanku." Cindy bertepuk tangan kecil dengan gaya manja, matanya berbinar menatap kertas itu seolah itu adalah tiket lotre yang baru saja dimenangkannya. "Congratulations, sayang. Akhirnya kamu lepas dari beban hidup," ucapnya dengan nada yang sengaja dikeraskan agar aku mendengarnya. Reza menatapku. Kali ini, tidak ada lagi sisa-sisa rasa hormat atau kenangan masa lalu di matanya. Yang ada hanya kebencian dan rasa jijik. Seolah aku adalah penyakit kusta yang baru saja berhasil ia sembuhkan. Ia berdiri tegak di samping selingkuhannya, menyeringai lebar, sebuah seringaian yang merobek sisa-sisa kesabaranku, namun sekaligus menguatkan tekadku. "Akhirnya, urusanku denganmu selesai, sayang," cibirnya. Kata, "sayang," itu ia ucapkan dengan nada sarkasme yang tajam, penuh racun. Ia mengibaskan map itu ke arah wajahku, menciptakan angin kecil yang menerpa pipiku. "Aku sekarang naik kelas. Kamu lihat sendiri kan? Lingkunganku, temanku, wanitaku, semuanya premium. Sementara kamu..." Ia mendengus, matanya meneliti penampilanku dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Kebaya kutu baru krem dan kain batik tulis yang kukenakan, warisan nenekku yang nilainya tak ternilai karena nilai sejarahnya, di matanya hanyalah kain bekas orang miskin. "Sana cari seseorang dari level rendahanmu sendiri," lanjutnya kejam. "Cari tukang ojek atau buruh pabrik yang cocok sama selera kampunganmu itu. Jangan mimpi bisa bersanding sama pengusaha tambang kaya aku lagi." Gelak tawa pecah di sekeliling meja. Tony tertawa paling keras sampai tersedak wine-nya sendiri. Sementara Siska menutup mulutnya dengan serbet, matanya menyipit menertawakanku. Tawa mereka terdengar seperti paduan suara setan di telingaku. Mereka tertawa bukan karena lelucon itu lucu, tapi karena mereka menikmati melihat seseorang diinjak-injak. Bagi mereka, penderitaanku adalah validasi atas status sosial mereka yang semu. "Aduh, Za, jahat banget mulutmu," sela Siska di sela tawanya, meski nadanya jelas menyetujui. "Tapi bener juga sih, Maya, kamu itu terlalu polos buat dunia kita. Mending kamu pulang ke kampung, buka warung nasi atau apa gitu. Lebih cocok." Cindy tak mau kalah. Ia mencondongkan tubuhnya ke arahku, aroma parfum mahalnya yang terlalu menyengat menusuk hidungku. "Mbak Maya jangan sedih ya. Nanti kalau butuh uang buat ongkos pulang kampung, bilang aja sama Reza. Biar aku yang ingetin dia buat transfer. Hitung-hitung sedekah, kan Reza sekarang kaya raya." Darahku mendidih, tapi bukan karena marah pada hinaan mereka. Aku mendidih karena takjub melihat betapa rendahnya kualitas manusia-manusia ini. Mereka mengira, kelas, ditentukan oleh apa yang mereka pakai, bukan bagaimana mereka bersikap. Ayahku selalu mengajarkan, orang kaya palsu akan berisik memamerkan hartanya, tapi orang kaya asli akan diam karena hartanya sudah berbicara sendiri. Dan malam ini, Reza dan teman-temannya adalah definisi sempurna dari orang kaya palsu. Aku membiarkan mereka tertawa. Aku membiarkan Reza merasa di atas angin. Aku memandangi wajah mantan suamiku itu lamat-lamat. Wajah yang 10 tahun lalu penuh keringat saat membantuku mengangkat kardus pindahan ke kontrakan petak kami. Wajah yang dulu menangis di pangkuanku saat usahanya bangkrut dan penagih utang datang menggedor pintu. Wajah yang dulu bersumpah demi Tuhan akan membahagiakanku. Kini, wajah itu tertutup topeng keserakahan yang tebal. "Sudah selesai ketawanya?" tanyaku dalam hati. Tanganku di bawah meja meremas pelan tas tanganku. Di dalamnya,
Ada iPad yang berisi data yang akan meruntuhkan kesombongan ini dalam sekejap. Tapi, belum. Biarkan mereka menikmati panggungnya sedikit lagi. Kamu masih di sini? Tanya Reza. Alisnya terangkat angkuh saat menyadari aku masih duduk tegak di kursiku, tidak berlari keluar sambil menangis seperti yang ia harapkan. Nunggu apa lagi? Nunggu sisa makanan? Atau nunggu uang taksi? Nih. Reza merogoh dompetnya, menarik beberapa lembar uang 100 ribuan berwarna merah, dan melemparnya ke wajahku. Uang itu melayang di udara, beberapa lembar jatuh ke piring makanku, beberapa jatuh ke lantai. Tindakan itu begitu merendahkan, begitu primitif, hingga membuat beberapa pelayan di sudut ruangan memalingkan wajah karena tak tega. Ambil tuh buat ongkos, ujar Reza enteng. Anggap saja tip karena sudah menghibur kami malam ini dengan kebodohanmu. Hening sejenak. Semua mata tertuju padaku, menunggu reaksiku. Apakah aku akan memungut uang itu? Apakah aku akan melempar gelas ke wajahnya? Atau apakah aku akan bersujud memohon ampun? Aku menarik napas panjang, menghirup aroma ruangan yang kini terasa busuk oleh kesombongan. Aku tidak memungut uang itu. Aku tidak menyingkirkannya dari piringku. Aku hanya menatap Reza, menatap Cindy, lalu menatap teman-temannya satu persatu. Tatapan yang bukan tatapan korban, tapi tatapan seorang hakim yang siap mengetuk palu vonis. Di tengah ekspektasi mereka akan sebuah drama tangisan histeris, aku melakukan hal yang paling tidak mereka duga. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis, bukan pula senyum pahit. Aku memberikan senyum tulus yang tenang, jenis senyum yang biasa diberikan seorang ibu kepada anak balitanya yang sedang tantrum dan melempar mainan. Senyum yang menyiratkan rasa kasihan yang mendalam. Aku mengambil serbet makan, membersihkan sudut bibirku dengan anggun, lalu meletakkannya kembali di meja dengan rapi, tepat di samping lembaran uang yang dilempar Reza tadi. Gerakanku pelan, terukur, dan penuh wibawa. Kontras sekali dengan gerakan Reza yang gerasa-gerusu dan penuh emosi meledak-ledak. Terima kasih, Reza, ucapku lembut. Suaraku stabil, tidak bergetar sedikit pun. Reza mengernyitkan dahi. Cindy berhenti terkikik. Siska yang sedang memegang gelas wine membeku. Mereka bingung. Kenapa wanita yang baru saja diceraikan, dihina, dan dilempari uang ini malah mengucapkan terima kasih? Apakah aku sudah gila karena syok? Terima kasih, ulang Reza dengan nada sangsi. Kamu stres ya, Mei? Habis dicerai kok malah terima kasih. Aku menegakkan punggungku, menatapnya lurus tepat di manik matanya. Tatapan yang membuat Reza sedikit salah tingkah dan mundur selangkah tanpa sadar. Ya, terima kasih, lanjutku tegas. Ini kado ulang tahun pernikahan terbaik yang pernah kamu berikan padaku selama 10 tahun ini. Gelak tawa yang tadinya riuh kini benar-benar mati. Senyap. Hanya ada suara hujan yang semakin deras memukul jendela kaca restoran. Suasana berubah menjadi aneh. Ketegangan yang berbeda mulai merambat naik ke permukaan meja. Maksud lo apa? Tanya Cindy kasar, menghilangkan nada manjanya. Ia merasa sorotan panggung mulai beralih darinya. Jangan ngelantur deh, Mbak. Udah miskin, gila lagi. Aku mengabaikan Cindy sepenuhnya, menganggapnya tak lebih dari lalat yang berdengung. Fokusku hanya pada Reza. Kamu benar, Mas. Kita memang tidak selevel, kataku perlahan, menekankan setiap suku kata. Aku juga lelah berpura-pura selama ini. Lelah berpura-pura bahwa kamu adalah pemimpin keluarga yang hebat, padahal kamu tidak lebih dari anak kecil yang bermain dengan mainan yang bukan miliknya. Lelah menahan diri untuk tidak mempermalukanmu dengan fakta bahwa otak bisnismu itu kosong. Wajah Reza memerah padam, urat lehernya menonjol. Jaga bicaramu. Siapa yang kamu bilang kosong? Aku bangun perusahaan ini dari nol. Aku yang kerja keras banting tulang sementara kamu cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Benarkah? Aku terkekeh pelan. Reza, kamu terlalu sibuk dengan pencitraanmu sampai lupa fondasi tempatmu berdiri. Kamu lupa siapa yang mengenalkanmu pada Pak Hermawan untuk izin tambang pertama? Kamu lupa siapa yang menjaminkan sertifikat tanah untuk modal awal alat beratmu? Kamu pikir itu semua keberuntungan? Reza terdiam sejenak, tapi egonya yang terlalu besar menolak untuk mengakui keraguan yang mulai tumbuh di hatinya. Itu kan rezekiku.
Koneksi itu aku yang cari. Kamu jangan claiming sembarangan. Aku menggeleng pelan. Rasa iba di hatiku perlahan memudar, digantikan oleh kepuasan dingin. Sudah saatnya. Cukup sudah aku menjadi istri penurut yang bodoh. Cukup sudah aku menyembunyikan identitas keluargaku demi menjaga ego rapuh seorang suami yang tidak tahu diri. Aku meraih tas tanganku. Membukanya perlahan. Bukan untuk mengambil tisu, melainkan mengeluarkan iPad Pro-ku. Aku menyalakan layarnya, cahaya kebiruan menerangi wajahku yang tenang. Tadi kamu bilang urusanmu denganku sudah selesai, kan? Tanyaku sambil jari-jariku menari di atas layar, membuka sebuah file dokumen legal yang sudah kupersiapkan jauh-jauh hari sejak aku mencium bau perselingkuhan ini 6 bulan lalu. Sayangnya, Mas, urusan kita baru saja dimulai. Tapi kali ini, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai pemilik modal dan karyawan. Aku meletakkan iPad itu di tengah meja, di atas nampan putar kaca, Lazi Susan, lalu memutarnya perlahan hingga layar itu menghadap ke arah Reza dan teman-temannya. Baca itu, perintahku. Nadaku bukan lagi nada seorang istri, melainkan nada seorang komisaris utama yang sedang menegur direksi yang bermasalah. Di layar itu, terpampang jelas akta perubahan terakhir PT Sinar Abadi, perusahaan yang selama ini dibangga-banggakan Reza. Di sana, tertulis dengan jelas struktur kepemilikan saham. Direktur utama, Reza Pratama, kepemilikan saham 0%. Komisaris utama, pemilik saham mayoritas, 95% Sedih Maya Arisanti, mewakili Arisanti Trust Fund. Reza menatap layar itu. Matanya menyipit, membaca baris demi baris. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, perlahan-lahan memudar warnanya menjadi pucat. Sangat pucat. Seperti mayat. Ini apa? Suaranya tercekat, hilang sudah wibawa yang tadi ia pamerkan. Itu realita, Mas, jawabku santai. Kamu pikir modal miliaran dari investor malaikat yang selalu menolongmu saat krisis itu datang dari mana? Dari langit? Itu uang ibu. Uang warisan ayahku. Aku yang menyuntikannya lewat holding company keluargaku agar kamu merasa hebat. Agar kamu merasa sukses. Teman-teman Reza mulai kasak kusuk. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu apa arti dokumen di depan mata mereka. Mereka tahu siapa nama keluarga, Arisanti, di dunia pertambangan Indonesia. Keluarga old money yang legendaris, yang menguasai konsesi tambang di separuh Kalimantan namun jarang muncul di majalah sosialita. Arisanti, bisik Tony, wajahnya berubah horor. Maya, kamu anaknya Pak Broto Arisanti. Aku menoleh ke arah Tony dan tersenyum manis. Benar, Mas Tony. Dan setahu saya, perusahaan Mas Tony juga sedang mengajukan subkontrak ke perusahaan induk kami, kan? Sayang sekali, sepertinya saya harus meninjau ulang proposal itu. Saya kurang suka bermitra dengan orang yang tidak bisa menghargai wanita. Tony langsung tersedak, wajahnya pias ketakutan. Ia tahu satu jentikan jariku bisa mematikan bisnisnya. Reza masih terpaku menatap layar iPad. Tangannya gemetar. Kertas cerai di tangannya terjatuh ke lantai. Ia menatapku, kali ini dengan tatapan ngeri. Ia baru sadar bahwa selama ini ia bukan sedang memelihara kucing rumahan yang manis, tapi ia sedang tidur di samping seekor harimau yang sedang berhibernasi. Jadi, ujarku sambil berdiri, merapikan kebayaku. Siapa yang tadi kamu bilang level rendahan, Mas? Karena kalau dilihat dari data legal ini, kamu hanyalah karyawan yang bisa saya pecat kapan saja. Dan Cindy. Aku menatap wanita di sebelahnya yang kini terlihat seperti patung lilin yang meleleh. Kamu hanyalah parasit yang menempel pada inang yang salah. Kini, tidak ada lagi tawa. Ruangan itu sunyi senyap, mencekam seperti kuburan. Kertas surat cerai itu masih tergeletak di lantai marmer yang dingin, tepat di bawah kaki meja yang terbuat dari kayu mahoni solid. Namun, tidak ada satupun orang yang peduli lagi pada kertas itu. Perhatian seluruh ruangan kini tersedot sepenuhnya pada benda persegi panjang yang bercahaya di tengah meja putar, iPad Pro milikku. Layar retinanya menampilkan dokumen PDF dengan resolusi tinggi, memancarkan cahaya kebiruan yang memantul di wajah-wajah pucat di sekelilingku. Hening. Jika tadi keheningan dipecahkan oleh suara hujan,
Kini bahkan suara hujan pun seolah teredam oleh tebalnya atmosfer ketakutan yang menyelimuti meja makan ini. Aku bisa melihat jakun Reza bergerak naik turun, menelan ludah dengan susah payah. Matanya yang tadi memancarkan arogansi kini membelalak lebar, bergerak liar membaca baris demi baris akta perusahaan yang terpampang di sana. Ini palsu, kan? Reza akhirnya bersuara. Suaranya serak, pecah, kehilangan seluruh wibawa yang ia bangun mati-matian selama 1 jam terakhir. Ia menoleh padaku, mencoba mencari tanda-tanda bahwa aku sedang melakukan prank atau lelucon gila. Kamu malsuin dokumen negara, Maya? Kamu tahu ini pidana? Kamu bisa dipenjara. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya mengulurkan tangan, menyentuh layar iPad, dan menggulirkan dokumen itu ke halaman berikutnya. Halaman legalitas yang memuat tanda tangan notaris papan atas Jakarta dan cap resmi Kementerian Hukum dan HAM. Di sana, tertera jelas riwayat perubahan modal disetor. Lihat tanggalnya, Mas, ujarku lembut, seolah sedang mengajari anak kecil membaca. Tahun 2018. Saat perusahaanmu hampir kolaps karena harga batubara anjlok, dan kamu terlilit utang vendor alat berat. Ingat siapa yang menyelamatkanmu? Ingat, malaikat penolong, yang kamu sebut-sebut sebagai investor misterius dari Singapura. Reza terdiam. Ingatannya pasti sedang berputar cepat ke masa lalu. Masa di mana ia pulang ke rumah kontrakan kami dengan wajah kusut, menangis di bahuku karena takut dipenjara oleh debt collector. Saat itu, aku bilang padanya bahwa aku punya kenalan jauh dari keluarga ayah yang mungkin bisa bantu, tapi dengan syarat identitasnya dirahasiakan. Reza yang putus asa langsung menyetujui apa saja asalkan utangnya lunas. Itu Arisanti Trust, bisik Reza, matanya kembali ke layar. Aku pikir itu perusahaan milik pamanmu atau relasi ayahmu. Arisanti Trust itu dana perwalian yang dikelola atas namaku, Reza. Sepenuhnya milikku, jelasku dengan nada dingin yang menusuk. Selama 7 tahun terakhir, setiap keputusan strategis yang kamu banggakan di rapat direksi, setiap persetujuan ekspansi lahan, setiap pembelian alat berat baru itu semua harus melalui persetujuan pemegang saham mayoritas. Dan siapa pemegang saham mayoritasnya? Aku menatapnya tajam. Aku. Istrimu yang kamu bilang, level rendahan, ini. Akulah yang selama ini kamu sebut, Bapak Komisaris, yang galak itu. Akulah yang menolak usulanmu untuk beli helikopter tahun lalu, karena arus kas perusahaan sedang tidak sehat. Kamu ingat betapa marahnya kamu saat usulan itu ditolak? Kamu pulang ke rumah, memaki-maki investor misterius itu di depanku. Kamu tidak tahu bahwa yang kamu maki sedang menyeduh kopi untukmu. Wajah Reza berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia tampak seperti orang yang baru saja menelan batu besar. Fakta bahwa ia selama ini bekerja di bawah kendali istrinya sendiri, wanita yang ia anggap bodoh dan tidak tahu bisnis, adalah pukulan telak bagi ego maskulinnya yang rapuh. Nggak mungkin. Desis Cindy. Wanita itu tampak bingung, otaknya yang mungkin tidak pernah dipakai untuk berpikir berat kini kesulitan memproses situasi. Ia mengguncang lengan Reza. Beb, ngomong dong. Bilang kalau ini semua bohong. Kamu yang punya perusahaan itu, kan? Kamu kan CEO. Kamu direktur utama. Aku menoleh ke arah Cindy, memberikan senyum simpati yang merendahkan. Mbak Cindy, sepertinya kamu perlu belajar sedikit tentang hukum perseroan. Direktur utama itu jabatan profesional. Dia digaji. Dia karyawan. Pemilik sesungguhnya adalah pemegang saham. Dan seperti yang kamu lihat, Reza hanya punya 0% saham. 0. Kosong. Tapi dia kaya. Dia punya segalanya. Cindy mulai histeris, suaranya melengking memecah ketenangan restoran. Beberapa tamu di meja lain mulai menoleh, berbisik-bisik melihat keributan di meja VIP. Dia punya akses ke fasilitas, bukan kepemilikan, koreksiku. Tony, teman Reza yang tadi paling keras tertawa, kini terlihat seperti tikus yang terpojok. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya. Ia menyadari kesalahannya yang fatal. Ia baru saja menghina putri dari salah satu keluarga paling berpengaruh di industri yang ia geluti. Bisnis Tony sangat bergantung pada subkontrak dari perusahaan besar,
Dan Arisanti Group adalah paus di lautan tempat Tony menjadi ikan teri. Mbak Maya. Tony membuka suara, nadanya bergetar, mencoba terdengar akrab dan sopan. Senyum palsu yang canggung terukir di wajahnya. Aduh, saya benar-benar nggak tahu. Sumpah. Saya kira tadi itu cuma, ya biasalah, bercandaan suami istri. Jangan dimasukkan ke hati ya, Mbak. Salam hormat saya buat keluarga besar Arisanti. Kebetulan saya kenal baik dengan paman Mbak, Pak Haryo. Pak Haryo itu paman saya. Betul, potongku cepat, memutus usaha penjilatan itu. Dan beliau sangat tidak suka dengan orang yang tidak punya integritas. Mas Tony tadi bilang saya lebih cocok buka warung nasi di kampung. Kan? Saran yang bagus. Mungkin Mas Tony yang harus mulai belajar masak nasi goreng. Karena setelah malam ini, kontrak PT Tony Jaya dengan anak perusahaan kami akan saya review ulang. Saya dengar banyak indikasi markup harga di proyek terakhir. Wajah Tony langsung pias, darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Ia terduduk lemas di kursinya, mulutnya ternganga tapi tak ada suara yang keluar. Siska, istrinya, mencubit lengan Tony keras-keras, menyalahkan suaminya atas bencana ini. Aku kembali menatap Reza. Ia masih mematung, menatap iPad itu seperti menatap vonis mati. Ia mencoba mencari celah, mencari jalan keluar, tapi semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa ia terjebak. Ia telah masuk ke dalam kandang singa dengan sukarela, berpikir ia adalah pawangnya. Kenapa? Tanya Reza lirih, matanya berkaca-kaca menatapku. Bukan air mata sedih, tapi air mata frustrasi. Kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa kamu membiarkan aku merasa memiliki semuanya kalau ternyata? Karena aku mencintaimu, Reza, potongku, suaraku sedikit melembut, menyiratkan sisa-sisa rasa sakit yang mendalam. Dulu, aku mencintaimu. Aku tahu harga dirimu tinggi. Aku tahu kamu ingin merasa menjadi pahlawan bagi keluargamu. Aku ingin kamu bangga pada dirimu sendiri. Jadi aku mundur ke belakang layar. Aku biarkan kamu bersinar. Aku biarkan kamu dipuji orang. Aku biarkan kamu mengklaim kesuksesan yang modalnya dari uang ibu saya. Aku menarik napas panjang, menahan getaran di dadaku. Aku rela jadi bayangan, asalkan kamu setia. Asalkan kamu ingat jalan pulang. Tapi apa balasanmu? Saat kamu merasa sudah di atas, hal pertama yang kamu lakukan adalah membuangku. Kamu menginjak kepalaku untuk terlihat lebih tinggi. Kamu bawa perempuan lain ke hadapanku, di hari ulang tahun pernikahan kita, dan menghinaku di depan teman-temanmu. Reza menunduk. Bahunya merosot. Untuk pertama kalinya malam ini, ia terlihat kecil. Sangat kecil. Maya, dengerin aku dulu. Reza mencoba meraih tanganku di atas meja. Aku menarik tanganku dengan cepat, seolah jijik disentuh olehnya. Jangan sentuh aku. Kamu sudah menjatuhkan talak. Kita bukan muhrim lagi secara agama, dan secara hukum negara, tanda tanganku di surat cerai tadi sudah membebaskan kita berdua. Tapi kita bisa bicarakan ini baik-baik. Reza mulai panik. Nada bicaranya berubah menjadi memelas. Aku tadi cuma emosi. Aku khilaf, Mei. Cindy ini cuma main-main. Nggak serius. Apa? Cindy menjerit, matanya melotot ke arah Reza. Kamu bilang aku masa depan kamu. Kamu bilang kamu cinta mati sama aku. Kok sekarang bilangnya main-main? Drama di antara mereka dimulai. Saling tuduh, saling serang. Pemandangan yang menyedihkan. Seorang raja palsu dan ratu plastiknya sedang runtuh kerajaannya. Aku hanya duduk diam, menyesap sisa air putih di gelasku, menikmati pertunjukan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Diam, bentak Reza pada Cindy, lalu kembali menatapku. Maya, tolong. Cabut tanda tanganmu. Kita batalkan cerainya. Kita mulai lagi dari awal. Aku janji aku akan berubah. Aku akan pecat Cindy dari hidupku. Terlambat, Pak Direktur. Jawabku dingin. Aku sengaja memanggilnya dengan jabatan itu untuk mengingatkan posisinya. Surat cerai itu sudah sah. Dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, luar biasa yang saya tanda tangani pagi ini juga sudah sah. RUPS?
Maksud kamu? Reza tampak bingung. Kamu pikir aku datang ke sini tanpa persiapan? Aku tersenyum tipis. Pagi tadi, aku sudah mengadakan RUPS sirkuler. Pemegang saham mayoritas, aku, memutuskan untuk merombak jajaran direksi. Surat pemberhentianmu sudah ada di email kantor. Efektif per jam 12 malam ini. Jadi, nikmatilah jam-jam terakhirmu menyandang gelar CEO, Reza. Besok pagi, security kantor sudah diinstruksikan untuk melarangmu masuk. Reza ternganga. Ia benar-benar hancur. Bukan hanya kehilangan istri, ia kehilangan identitasnya, kehilangan panggungnya, kehilangan segalanya dalam satu malam. Para pelayan restoran mulai berdatangan membawa hidangan penutup, creme brulee yang cantik. Namun, tidak ada yang berselera menyentuhnya. Suasana di meja itu sudah mati, sepadam api lilin yang baru saja tertiup angin dari pintu yang terbuka. Reza merosot di kursinya, tubuhnya seolah kehilangan tulang penyangga. Wajah sombong yang tadi ia pamerkan saat masuk bersama Cindy kini telah lenyap tanpa bekas, digantikan oleh wajah seorang pecundang yang baru saja menyadari bahwa tanah tempat ia berpijak hanyalah pasir hisap. Di sampingnya, Cindy masih berusaha mencerna situasi, namun insting materialistisnya mulai membunyikan alarm bahaya. Ia menatap Reza dengan pandangan yang tak lagi memuja, melainkan penuh perhitungan. Aku mengambil iPadku kembali, menutup file akta perusahaan, dan membuka folder lain berlabel Aset Inventaris. Ini adalah bagian yang paling aku tunggu. Bagian di mana aku melucuti topeng kemewahan yang selama ini mereka kenakan. Sekarang, mari kita bicara soal harta gono gini yang kamu tulis di surat cerai itu. Ujarku santai, memecah kebisuan yang menyiksa. Kamu bilang rumah di Pondok Indah, mobil sport, dan apartemen adalah milikmu, jadi aku tidak berhak. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ketaplak meja. Jawab aku, Reza, desakku, sedikit menaikkan intonasi suara. Itu kan aku yang beli. Gumam Reza lemah, mencoba mempertahankan sisa-sisa argumennya. Aku yang tanda tangan kwitansinya. Aku yang pilih desainnya. Kamu yang pilih desainnya, betul. Kamu yang tanda tangan tanda terima barang, betul. Tapi coba ingat lagi, rekening mana yang mendebit pembayarannya? Tanyaku retoris. Semua aset itu dibeli atas nama PT Sinar Abadi. Semuanya tercatat sebagai inventaris kantor untuk fasilitas direksi. Dan karena kamu bukan lagi direksi. Aku menggantung kalimatku, membiarkan realita itu meresap ke dalam otaknya yang bebal. Rumah di Pondok Indah, lanjutku, menampilkan foto rumah megah bergaya Mediterania itu di layar iPad. Itu tercatat sebagai mes eksekutif perusahaan. Sertifikat hak guna bangunan atas nama PT. Karena kamu sudah diberhentikan, kamu kehilangan hak hunian. Saya beri waktu 2x24 jam untuk mengemas barang-barang pribadimu. Hanya barang pribadi. Furnitur, elektronik, lukisan, semuanya milik kantor. Jangan coba-coba bawa keluar satu sendok pun. Reza memejamkan mata, seolah menahan rasa sakit fisik. Rumah itu adalah kebanggaannya. Simbol status tertingginya. Tempat ia sering mengadakan pesta barbecue dengan teman-teman sosialitanya untuk pamer. Dan mobil-mobilmu, aku menggeser layar, menampilkan deretan foto mobil mewah di garasi. Ferrari merah, BMW seri 7, dan Rubicon yang gagah. Semuanya aset perusahaan. Leasingnya dibayar oleh kantor. Asuransinya dibayar oleh kantor. Pajaknya dibayar oleh kantor. Kamu tidak punya satupun BPKB atas namamu, Reza. Bahkan mobil Alphard yang kamu pakai untuk jemput Cindy tadi. Aku menatap Cindy yang kini wajahnya sepucat kertas. Itu kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi tamu VIP perusahaan, bukan untuk jemput selingkuhan. Cindy menelan ludah. Tangannya secara refleks meraba tas Hermes di pangkuannya, seolah takut tas itu pun akan aku klaim. Bicara soal Cindy, aku mengalihkan pandangan sepenuhnya pada wanita berbaju merah itu. Apartemen di SCBD yang kamu tempati sekarang. Unit 28B, benar? Mata Cindy membelalak. Kakakmu tahu dari mana? Tentu saja aku tahu. Akulah yang menandatangani persetujuan sewa unit itu 6 bulan lalu. Jawabku sambil tertawa kecil,
tawa yang kering tanpa humor. Reza mengajukan sewa apartemen itu dengan alasan untuk akomodasi konsultan asing. Ternyata konsultannya lokal, ya? Dan konsultannya lebih ahli di bidang merusak rumah tangga orang daripada pertambangan. Siska tersedak minumannya lagi. Kali ini ia tidak bisa menahan tawa kecil. Meski segera ia tutup dengan batuk palsu. Betapa cepatnya loyalitas mereka berubah saat melihat siapa pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Masa sewa apartemen itu habis bulan depan, kataku pada Cindy. Tapi karena konsultan asingnya ternyata fiktif, maka saya sebagai komisaris utama memutuskan untuk membatalkan kontrak sewa sepihak mulai besok. Jadi, Mbak Cindy, selain harus cari pacar baru yang beneran kaya, kamu juga harus cari kos-kosan baru. Mungkin di daerah pinggiran yang lebih sesuai dengan level kamu. Kurang ajar. Cindy berdiri, membanting serbetnya ke meja. Wajah cantiknya kini terlihat jelek karena kemarahan dan kepanikan. Reza, kamu diam aja diginiin? Kamu bilang apartemen itu hadiah buat aku. Kamu bilang itu udah lunas atas nama aku. Reza hanya bisa memijat pelipisnya yang berdenyut. Aku emang bilang gitu biar kamu seneng. Cin, maksudku nanti bakal aku beli kalau bonus tahunan cair. Bonus tahunan? Selaku. Tahun ini perusahaan merugi karena inefisiensi manajemenmu, Reza. Tidak ada bonus. Yang ada adalah audit investigasi. Tim audit eksternal akan masuk lusa untuk memeriksa semua pengeluaranmu selama ini. Termasuk aliran dana yang kamu pakai untuk belanja tas-tas mewah buat pacarmu itu. Jika terbukti ada penyalahgunaan dana perusahaan, ya, kamu tahu sendirilah, itu namanya penggelapan. Ancamannya pidana. Kata pidana membuat Reza tersentak hebat. Ia menatapku dengan tatapan horor yang sesungguhnya. Kehilangan harta adalah satu hal, tapi masuk penjara adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Maya, tolong. Reza memelas, suaranya bergetar hebat. Ia tidak peduli lagi pada harga dirinya di depan teman-temannya. Ia meluncur turun dari kursinya, berlutut di samping kursiku. Ya, laki-laki yang tadi berdiri sombong menceraikanku, kini berlutut di kaki wanita yang ia hina. Jangan lapor polisi, Mei. Aku mohon. Ambil semuanya. Ambil jabatannya, ambil rumahnya, ambil mobilnya. Tapi tolong jangan penjarakan aku. Kasihan ibu di kampung kalau tahu anaknya masuk sel. Aku menatap puncak kepala Reza yang menunduk. Ada rasa nyeri di dada mengingat ibu mertuaku yang baik hati di kampung. Beliau tidak tahu apa-apa tentang kelakuan anaknya di kota. Demi ibu mertua, aku mungkin tidak akan sekejam itu. Tapi Reza perlu pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Berdiri, Reza, perintahku datar. Jangan bikin malu dirimu sendiri lebih dari ini. Teman-temanmu sedang menonton. Reza mendongak, matanya merah. Aku nggak peduli sama mereka. Mereka cuma parasit. Kamu yang selalu ada buat aku, Mei. Maafin aku. Tolong kasih aku kesempatan kedua. Kesempatan itu sudah habis saat kamu menyodorkan amplop coklat tadi. Jawabku tegas. Soal audit, itu prosedur standar. Kalau kamu memang bersih, kamu tidak perlu takut. Tapi kalau kamu korupsi, aku mengangkat bahu. Hukum adalah hukum. Aku berdiri, mengambil tasku. Cukup sudah. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Energinya sudah terkuras habis untuk meladeni drama sampah ini. Mbak Cindy, panggilku sebelum beranjak. Cindy menatapku dengan waspada. Kunci mobil BMW yang dibawa Reza tadi. Itu aset kantor. Tolong serahkan sekarang. Atau saya panggil security mall untuk mengambilnya paksa? Saya bawa BPKB dan surat tugasnya di tas. Cindy menatap Reza, berharap pembelaan. Tapi Reza hanya menunduk pasrah. Dengan tangan gemetar dan wajah merah pada menahan malu, Cindy merogoh tas tangannya, mengeluarkan kunci mobil BMW dengan gantungan kunci kulit itu, dan meletakkannya kasar di atas meja. Ambil tuh. Dasar pelit, sembur Cindy. Gue nggak butuh harta lo. Gue bisa cari cowok lain yang jauh lebih kaya dan nggak diatur sama istri. Silakan, ujarku sambil memungut kunci itu. Semoga beruntung. Hati-hati di jalan.
Di luar masih hujan dan taksi online mungkin susah dicari jam segini. Aku menatap teman-teman Reza satu persatu. Makan malamnya saya yang bayar. Anggap saja sedekah terakhir dari Arisanti Group untuk kalian. Nikmatilah hidangannya, jangan sampai tersedak. Aku berbalik, melangkah keluar ruangan VIP itu dengan langkah ringan. Punggungku tegak, kepalaku terangkat. Di belakangku, aku mendengar suara pertengkaran pecah. Cindy berteriak-teriak memaki Reza, menyalahkannya karena telah menipunya. Reza berteriak balik, meluapkan stresnya. Dan teman-teman mereka mungkin sedang sibuk mengetik gosip terpanas hari ini di grup WhatsApp mereka. Aku berjalan menembus lobi restoran, keluar menuju valet parking. Hujan masih turun, tapi tidak sederas tadi. Udara terasa segar, membersihkan paru-paruku dari polusi kebohongan yang kuhirup selama 10 tahun. Pak supir pribadi keluargaku, yang selama ini kurahasiakan dari Reza dan hanya kupanggil saat darurat, sudah menunggu dengan payung hitam besar di depan pintu. Sudah selesai urusannya, Non Maya? Tanyanya sopan sambil membukakan pintu mobil Alphard hitam milikku sendiri, bukan milik perusahaan Reza. Sudah, Pak, jawabku sambil masuk ke dalam kabin yang hangat dan nyaman. Sudah selesai semuanya. Mobil melaju membelah malam Jakarta. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa lelah yang luar biasa, namun juga rasa bebas yang memabukkan. Topeng nyonya besar itu akhirnya terbuka, dan di balik topeng itu, aku menemukan diriku kembali. Matahari pagi di Jakarta muncul dengan malu-malu, menyibakkan sisa-sisa awan kelabu bekas badai semalam. Cahayanya yang keemasan jatuh menerpa gerbang tinggi sebuah rumah mewah bergaya Mediterania di jantung kawasan Pondok Indah. Burung-burung gereja berkicau riang di dahan pohon Kamboja, sebuah kontras yang ironis dengan kekacauan yang akan segera meletus di balik pagar besi tempa berukir naga itu. Aku tidak berada di dalam rumah itu. Aku duduk dengan tenang di dalam kabin belakang sebuah Toyota Alphard hitam yang kaca filmnya kubuat gelap total. Mobilku terparkir manis di seberang jalan, di bawah naungan pohon trembesi yang rindang. Di tanganku, sebuah tablet menampilkan tayangan langsung dari kamera CCTV yang terpasang di setiap sudut rumah, mata-mata digital yang dulu dipasang Reza untuk memantau keamanan, yang kini berbalik menjadi alat bagiku untuk memantau kehancurannya. Pukul 8 tepat. Konvoy eksekusi yang kupersiapkan mulai bergerak. Sebuah truk engkel berwarna kuning cerah berhenti tepat di depan gerbang, diikuti oleh 2 mobil minibus operasional kantor berlogo PT Sinar Abadi. Dari mobil-mobil itu, turunlah pasukan khususku, Pak Burhan, kepala divisi umum yang loyalitasnya tak perlu diragukan, didampingi oleh 2 pengacara muda dari firma hukum keluargaku, serta 4 orang petugas keamanan berseragam safari lengkap. Mereka tidak datang untuk bertamu. Mereka datang untuk menyapu sampah. Dari layar tablet, aku melihat pintu utama rumah terbuka kasar. Reza muncul. Penampilannya sungguh jauh dari citra, tuan besar, yang ia banggakan semalam. Ia masih mengenakan kaos oblong putih yang kusut dan celana pendek selutut. Wajahnya bengkak, matanya merah dan dikelilingi lingkaran hitam yang pekat. Jelas sekali ia tidak tidur sedetik pun. Di belakangnya, Cindy mengintip dengan wajah pucat tanpa riasan, rambut ikalnya yang biasanya tertata rapi kini digulung asal-asalan dengan jepit rambut plastik. Ada apa ini ribut-ribut pagi buta? Teriak Reza. Suaranya serak, pecah di udara pagi yang hening. Ia mencoba menggertak, namun getaran di suaranya mengkhianati ketakutan yang mencekam jiwanya. Pak Burhan maju selangkah mendekati pagar. Wajah pria parubaya itu datar, tanpa emosi, profesionalisme murni yang dingin. Ia tidak membuka gerbang, melainkan berbicara melalui celah jeruji besi. Selamat pagi, Saudara Reza, sapa Pak Burhan. Panggilan, Bapak, dan Direktur, sudah hilang. Digantikan dengan sebutan formal yang menempatkan Reza sebagai orang asing. Sesuai dengan keputusan RUPS luar biasa dan surat pemutusan hubungan kerja yang sudah dikirimkan via email semalam, kami datang untuk melakukan prosedur standar perusahaan, inventarisasi aset dan pengosongan rumah dinas. Pengosongan? Kamu gila ya, Burhan? Reza mencengkeram jeruji pagar, urat-urat tangannya menonjol. Ini rumah saya yang bangun. Saya yang pilih marmernya dari Italia. Kamu cuma bawahan,
Jangan berani-berani ngusir atasan. Salah satu pengacara muda di samping Pak Burhan membuka sebuah map tebal berwarna merah. Dengan tenang, ia mengeluarkan selembar dokumen legal. Maaf, Saudara Reza. Berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 1024, properti ini tercatat sepenuhnya atas nama PT Sinar Abadi. Dalam kontrak kerja saudara pasal 12 ayat 3, disebutkan dengan jelas, fasilitas hunian direksi wajib dikembalikan dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 24 jam setelah masa jabatan berakhir. Masa jabatan saudara berakhir pukul 00 tadi malam. Itu cuma formalitas administrasi. Reza berteriak, meludah ke tanah. Uang perusahaan itu uang saya juga. Saya yang cari proyek. Koreksi, potong Pak Burhan tajam. Uang perusahaan adalah uang pemegang saham. Dan pemegang saham mayoritas, Ibu Maya Arisanti, telah menginstruksikan pengosongan segera. Kami beri waktu 3 jam. Pukul 11 siang, kunci gembok akan kami ganti. Jika saudara masih berada di dalam, kami akan menganggapnya sebagai tindakan penyerobotan properti dan akan kami serahkan kepada pihak kepolisian yang saat ini sudah standby di ujung jalan. Mendengar kata kepolisian, nyali Reza menciut seketika. Tubuhnya merosot sedikit. Ia menoleh ke belakang, menatap rumah megah di belakangnya dengan tatapan nanar. Rumah itu adalah simbol keberhasilannya. Simbol bahwa anak kampung miskin itu sudah berhasil menaklukkan Jakarta. Dan kini, simbol itu akan dirampas kembali oleh orang yang memberikannya. Cindy, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berlari kecil ke pagar. Pak, tapi barang-barang saya gimana? Baju-baju saya? Tas-tas saya? Itu punya saya pribadi. Pak Burhan menatap Cindy sekilas, lalu kembali melihat daftar inventaris di tangannya. Barang pribadi silakan dibawa. Tapi, mohon maaf, setiap barang yang keluar akan kami periksa. Kami memiliki daftar aset bergerak yang dibeli menggunakan kartu kredit korporat. Jika barang tersebut tercatat dalam pembukuan kantor sebagai biaya operasional, maka barang itu tidak boleh keluar dari gerbang ini. Maksud lo apa? Cindy memekik histeris. Tas Hermes gue itu hadiah. Hadiah ulang tahun dari Reza. Kami akan cek fakturnya nanti, Mbak, jawab Pak Burhan tenang namun mematikan. Silakan berkemas. Pagar dibuka. Tim inventaris masuk. Aku menyaksikan semuanya dari dalam mobil dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan, tentu saja. Melihat kesombongan mereka diruntuhkan bata demi bata adalah hal yang memabukkan. Namun, ada juga rasa nyeri yang aneh. Rumah itu, aku ingat saat pertama kali kami menempatinya. Reza menggendongku melewati pintu depan, berjanji bahwa rumah ini akan menjadi surga kami. Aku ingat bagaimana kami memilih warna cat kamar tidur bersama. Aku ingat tawa kami di ruang tengah saat menonton film di akhir pekan. Semua kenangan itu kini terasa seperti racun. Kenangan manis yang ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan dan ambisi yang salah. Reza tidak mencintai rumah itu karena isinya, yaitu aku dan dia. Dia mencintai rumah itu karena kulitnya, kemewahan yang bisa ia pamerkan pada dunia. Di layar tablet, aku melihat kekacauan di dalam rumah. CCTV ruang tamu menangkap Reza yang sedang membanting kardus dengan frustrasi. Ia melempar pakaian-pakaiannya ke dalam koper dengan kasar. Sementara itu, Cindy sibuk di walk-in closet. Wanita itu tampak panik, mencoba memasukkan sebanyak mungkin tas dan sepatu ke dalam koper besarnya. Tiba-tiba, Cindy keluar menyeret koper sambil membawa sebuah lukisan abstrak berukuran sedang. Lukisan itu mahal, karya seniman kontemporer Bandung yang sedang naik daun. Jangan sentuh ini, teriak Cindy saat salah satu stafku mencoba menahannya. Ini punya gue. Ada nama gue di belakangnya. Staf itu menahan lukisan tersebut dengan sopan namun tegas. Maaf, Mbak. Di daftar inventaris, lukisan ini terdaftar sebagai aset dekorasi lobi kantor yang dipinjamkan ke rumah dinas. Ini aset PT. Bohong. Reza beli ini buat gue. Cindy menoleh pada Reza yang sedang melamun di sofa. Za, ngomong dong. Ini lukisan 50 juta masa diambil juga? Reza mengangkat wajahnya. Tatapannya kosong. Cin, lepasin aja. Itu emang pakai duit kantor.
Masuk pos anggaran interior. Cindy menjatuhkan lukisan itu ke lantai, untung sudah dialasi karpet tebal, dan menjerit frustrasi. Dasar miskin. Semuanya punya kantor. Lo punya apa sih sebenarnya? Hah? Lo bilang lo kaya raya. Ternyata lo cuma karyawan yang belaga bos. Diem lo. Reza meledak, bangkit dari sofa dan menunjuk wajah Cindy. Lo juga nikmatin kan? Lo pikir makan mewah tiap hari, jalan-jalan ke Bali, belanja di Plaza Indonesia itu pakai daun? Itu pakai duit gue, maksud gue, duit yang gue usahain. Duit istri lo, maksud lo? Balas Cindy tak mau kalah. Gila ya, gue malu banget. Tahu gitu gue nggak ninggalin koko-koko Surabaya itu demi lo? Kirain lo paus, ternyata teri. Pertengkaran mereka terekam jelas oleh mikrofon CCTV. Suara mereka memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Aku mendengarkan setiap caci maki itu sambil memejamkan mata. Betapa rapuhnya hubungan yang didasari materi. Begitu uang hilang, cinta, atau apapun yang mereka sebut cinta, menguap lebih cepat daripada embun di siang bolong. Jam menunjukkan pukul 10.45. Proses pengepakan selesai. Reza dan Cindy berdiri di teras. Barang bawaan mereka menyedihkan. Reza hanya membawa 2 koper besar berisi pakaian dan sepatu, serta 1 kardus berisi barang-barang remeh seperti piala golf dan foto-foto dirinya sendiri. Mobil-mobil mewah di garasi, Ferrari, Rubicon, Alphard, sudah disegel dengan pita kuning garis polisi milik tim keamanan internal. Mereka harus berjalan kaki keluar dari gerbang. Ini adalah momen puncak yang paling menyakitkan bagi Reza. Tetangga-tetangga di Pondok Indah, para istri pejabat dan pengusaha yang biasanya menyapanya dengan hormat saat lari pagi, kini mulai keluar dari rumah mereka. Ada yang berpura-pura menyiram tanaman, ada yang mengajak anjing jalan-jalan, tapi mata mereka semua tertuju ke satu titik. Drama di rumah nomor 88. Reza berjalan menunduk, menyeret kopernya. Langkahnya berat. Ia mencoba menghindari tatapan para tetangga, tapi itu mustahil. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Pak Reza kenapa diusir? Dengar-dengar sih dipecat sama istrinya karena selingkuh. Syukur deh, lagian sombong banget orangnya. Kalau nyetir ngebut di komplek. Kasihan ya, ternyata semua cuma fasilitas kantor. Suara-suara itu seperti pisau yang menyayat harga diri Reza. Ia yang selama ini hidup demi validasi orang lain, kini mati perlahan oleh penghakiman orang-orang yang sama. Cindy berjalan cepat mendahului Reza. Wajahnya ditutupi kacamata hitam besar dan masker, meski semua orang sudah tahu siapa dia. Ia tidak peduli lagi pada Reza. Ia sibuk dengan ponselnya, mungkin mencoba menghubungi teman atau mangsa baru untuk menjemputnya. Sesampainya di trotoar luar gerbang, Cindy membanting kopernya. Pesenin GrabCar yang premium, perintah Cindy pada Reza. Reza merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya, lalu terdiam. Ia menatap layar ponsel dengan bingung. Kartu kredit gue. Gumamnya pelan. Kartu kredit gue diblokir. Tentu saja. Kartu kredit korporat unlimited yang selama ini ia pakai sudah kubekukan aksesnya sejak semalam. Dan kartu debit pribadinya? Isinya mungkin tidak seberapa karena ia jarang menabung, selalu menghamburkan uang begitu masuk rekening. Lo bercanda? Pekik Cindy. Lo nggak punya duit buat pesen taksi? Saldo gue tinggal 2 juta. Bisik Reza, wajahnya memerah padam. Gue pesen yang biasa aja ya. Najis. Cindy meludahi aspal. Gue pesen sendiri. Dan jangan harap gue mau semobil sama lo. Kita putus. Jangan hubungin gue lagi kalau lo belum punya duit. Sebuah taksi online, mobil jenis LCGC kecil, berhenti tak lama kemudian. Cindy masuk dengan kasar, meninggalkan Reza sendirian di trotoar panas dengan tumpukan kopernya. Reza berdiri mematung. Ia menatap kepergian taksi itu, lalu menoleh kembali ke arah rumah megah yang kini gerbangnya sedang digembok oleh Pak Burhan. Saat itulah, ia menoleh ke arah seberang jalan. Ke arah mobil Alphard hitam tempatku berada. Kaca mobilku memang gelap, ia tidak bisa melihatku. Tapi entah bagaimana, instingnya mengatakan aku ada di sana. Reza menatap lurus ke arahku.
Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya. Yang ada hanya keputusasaan yang telanjang. Bahunya merosot, seolah beban dunia baru saja runtuh menimpanya. Ia mengangkat tangannya sedikit, sebuah gestur ragu-ragu, mungkin ingin melambai, atau mungkin ingin memohon. Tapi tangannya jatuh lagi. Ia sadar, jarak di antara kami bukan hanya selebar jalan aspal itu. Jarak di antara kami sudah menjadi jurang yang tak mungkin ia seberangi lagi. Ia akhirnya duduk di atas kopernya, di pinggir jalan raya Pondok Indah, menunggu entah apa. Sang raja telah turun tahta, dan ternyata tanpa mahkotanya, ia hanyalah seorang pria kesepian yang menyedihkan. Aku mengetuk kaca pemisah sopir. Jalan, Pak. Kita ke kantor. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mobilku melaju perlahan, melewati Reza yang semakin mengecil di kaca spion, meninggalkannya bergulat dengan iblis-iblis penyesalannya sendiri. 6 bulan berlalu sejak hari pengusiran itu. Waktu ternyata berlari lebih cepat ketika kita sibuk membangun, bukan meratapi. Gedung perkantoran PT. Sinar abadi di kawasan Sudirman kini terasa berbeda. Aura intimidasi dan ketegangan yang dulu sering diciptakan oleh kepemimpinan Reza yang maudi dan otoriter telah lenyap. Berganti dengan atmosfer kerja yang dinamis, profesional, dan transparan. Aku melangkah menyusuri koridor lantai eksekutif. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama yang tegas. Karyawan yang berpapasan denganku mengangguk hormat. Bukan hormat karena takut dipecat, tapi hormat karena segan. Selamat pagi, Bu Maya, sapa sekretaris baruku, Dina, wanita muda yang cekatan dan cerdas. Ruang rapat sudah siap. Perwakilan konsorsium investor dari Jepang sudah hadir. Oh ya, laporan audit forensik final dari tim eksternal juga sudah ada di meja Ibu. Terima kasih, Din. Siapkan kopi untuk tamu, saya baca laporan sebentar, jawabku sambil masuk ke ruang kerjaku. Ruang kerja ini dulu adalah ruang kerja Reza. Dulu, ruangan ini penuh dengan ornamen emas norak, foto-foto dirinya berukuran besar, dan koleksi cerutu mahal yang hanya ia jadikan pajangan. Sekarang, ruangan ini jauh lebih minimalis dan fungsional. Jendela besar yang menghadap Cakrawala Jakarta kubiarkan terbuka tanpa tirai berat, membiarkan cahaya matahari masuk menyinari meja kerjaku yang penuh dengan dokumen strategi. Aku duduk dan membuka map tebal bertuliskan, Laporan Audit Investigasi, periode 2020 hingga 2025. Membacanya membuat perutku mual, meski aku sudah menduganya. Reza bukan hanya tidak becus memimpin, dia adalah maling. Detail kecurangannya terpampang jelas dalam angka-angka. Markup pembelian alat berat hingga 40% di mana selisihnya masuk ke rekening penampung atas nama teman sekolahnya. Biaya perjalanan dinas fiktif ke Eropa yang ternyata adalah liburan berdua dengan Cindy. Pembelian apartemen di SCBD yang disamarkan sebagai sewa kantor satelit. Total kerugian negara dan perusahaan mencapai angka yang fantastis, 15 miliar rupiah. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini kriminalitas murni. Aku mengambil pulpen, membubuhkan tanda tangan persetujuan di lembar rekomendasi tindak lanjut hukum. Lanjutkan proses pidana, tulisku di memo kecil untuk tim legal. Tidak ada lagi rasa kasihan. Rasa kasihan pada kriminal adalah ketidakadilan bagi ratusan karyawan jujur yang menggantungkan hidup di perusahaan ini. Setelah menyelesaikan urusan dokumen, aku beranjak ke pantry sejenak untuk mengambil air minum. Di sana, televisi dinding sedang menayangkan program berita siang. Pemirsa, selebgram Cindy Aurelia hari ini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi situs judi online. Cindy ditangkap di sebuah kamar kos di daerah Mangga Besar. Dalam penangkapannya, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel dan buku tabungan. Kepada penyidik, Cindy mengaku terpaksa menerima endorsement ilegal tersebut karena terlilit utang pinjaman online. Layar TV menampilkan wajah Cindy yang tertunduk lesu mengenakan baju tahanan oranye. Wajahnya kusam, tanpa filter kamera jahat yang biasa ia gunakan. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Mangga Besar? Tempat itu jauh sekali dari apartemen SCBD yang dulu ia banggakan. Roda kehidupan berputar begitu kejam bagi mereka yang tidak memiliki pegangan yang kuat. Cindy, yang membangun hidupnya di atas pasir popularitas semu dan uang laki-laki, kini hanyut tersapu ombak realita. Berita berlanjut.
Kali ini presenter berita membacakan headline berikutnya dengan nada serius. Sementara itu, mantan Direktur Utama perusahaan tambang terkemuka, Reza Pratama, siang ini berhasil diringkus oleh tim Kejaksaan Agung setelah menjadi buronan selama 2 bulan. Reza ditangkap saat sedang makan di sebuah warung Tegal di pinggiran Depok. Penampilannya yang lusuh sempat membuat petugas kesulitan mengenalinya. Jantungku berdesir pelan. Gambar di layar berganti menjadi video amatir penangkapan. Itu Reza. Tapi, benarkah itu dia? Pria di video itu mengenakan kaos partai yang sudah pudar warnanya, memakai topi kumal, dan tubuhnya. Tuhan, dia kurus sekali. Tulang pipinya menonjol, rambutnya yang dulu selalu klimis dengan pomade mahal kini tipis dan berantakan. Ia sedang menyuap nasi dengan tangan gemetar saat petugas berpakaian preman memegang bahunya. Ia tidak melawan. Ia hanya menatap kamera dengan tatapan kosong, pasrah, seolah ia sudah menunggu momen ini datang untuk mengakhiri penderitaan pelariannya. Narator berita menyebutkan bahwa selama pelarian, Reza hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan murah ke kontrakan lain. Ia mencoba melamar kerja, tapi namanya sudah masuk daftar hitam, blacklist, Asosiasi Pengusaha Tambang. Ia mencoba meminjam uang pada teman-teman sosialitanya dulu, Tony, Siska, dan geng fine dining itu, tapi tak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Nomornya diblokir. Ia benar-benar sendirian, terbuang dari ekosistem yang dulu memujanya. Aku mematikan televisi itu. Cukup. Aku tidak perlu melihat lebih banyak lagi. Hukuman sosial dan hukum negara sudah bekerja dengan sempurna. Siang harinya, aku menghadiri rapat dengan konsorsium investor Jepang di sebuah restoran private dining di lantai 50 gedung pencakar langit. Suasananya sangat berbeda dengan makan malam ulang tahun pernikahan terkutuk itu. Di sini, tidak ada pamer harta. Tidak ada suara tawa yang berisik. Yang ada hanya diskusi intelektual tentang proyeksi harga nikel, keberlanjutan lingkungan, dan ekspansi pasar. Kami sangat terkesan dengan kepemimpinan Ibu Maya, ujar Mr. Tanaka, pimpinan delegasi Jepang, dalam bahasa Inggris yang fasih. Di bawah manajemen baru, transparansi perusahaan sangat baik. Kami merasa aman berinvestasi di sinar abadi. Sejujurnya, dulu kami ragu saat manajemen lama memegang kendali. Terlalu banyak gimmick, kalau boleh saya bilang. Aku tersenyum tipis, menyesap teh ocha hangat. Terima kasih, Mr. Tanaka. Kami belajar dari kesalahan masa lalu. Bagi kami sekarang, integritas adalah aset yang paling mahal. Jauh lebih mahal dari emas atau batu bara yang kami gali. Saya juga mendengar bahwa ibu adalah putri dari Bapak Broto Arisanti, tanya Mr. Tanaka dengan nada hormat. Saya dulu pernah bekerja sama dengan beliau tahun 90-an. Beliau pria yang sangat sederhana tapi visioner. Saya melihat semangat beliau ada di mata ibu. Pujian itu menghangatkan hatiku lebih dari apapun. Selama 10 tahun menikah dengan Reza, aku berusaha mengubur identitas ayahku. Aku berusaha menjadi istri yang biasa saja, agar suamiku tidak merasa terintimidasi. Aku menyembunyikan cahaya ayahku agar lilin kecil Reza bisa terlihat terang. Betapa bodohnya aku. Cahaya ayahku bukanlah sesuatu untuk disembunyikan. Itu adalah obor yang harus kuteruskan. Ayah saya selalu mengajarkan bahwa kekayaan bukan tentang apa yang kita pakai, tapi tentang apa yang bisa kita beri dan bangun. Jawabku tulus. Sore harinya, setelah semua urusan kantor selesai, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku meminta sopir mengantarku ke sebuah kafe kecil di daerah Jakarta Selatan, tempat favoritku untuk menyepi. Aku duduk di sudut dekat jendela, memesan latte hangat. Di luar, Jakarta kembali diguyur hujan rintik-rintik. Tapi kali ini, hujan itu terasa menenangkan. Tidak ada lagi badai di hatiku. Aku membuka ponsel, melihat notifikasi yang masuk. Ada email dari pengacara Reza. Isinya permohonan maaf tertulis yang ditulis tangan oleh Reza dari balik sel penjara. Aku membuka lampiran surat itu. Tulisan tangannya berantakan, mungkin karena tangannya gemetar, atau karena penerangan di sel yang remang. Maya, aku tahu kata maaf sudah tidak ada harganya. Tapi di balik jeruji besi ini, aku punya banyak waktu untuk berpikir. Aku sadar, aku bukan kehilangan hartaku. Aku kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa.
Aku kangen masakanmu. Aku kangen kita nonton TV berdua. Aku kangen Mayaku. Kalau suatu hari nanti aku bebas, bolehkah aku melihatmu sekali saja? Dari jauh pun tak apa. Air mataku menetes satu butir. Jatuh membasahi layar ponsel. Ini adalah air mata penutup. Air mata duka cita untuk matinya sebuah pernikahan yang pernah kucintai sepenuh hati. Aku tidak akan membalas surat itu. Tidak sekarang, mungkin tidak selamanya. Memberinya harapan hanya akan menyakiti kami berdua. Reza harus belajar berdiri di kakinya sendiri, menanggung konsekuensi dari setiap pilihannya tanpa ada aku yang membereskannya lagi. Aku menghapus email itu, lalu memblokir alamat pengacaranya. Selesai. Aku mengangkat cangkir kopiku, melihat bayangan wajahku di kaca jendela yang gelap karena malam mulai turun. Wanita di kaca itu tersenyum padaku. Dia terlihat lebih cantik. Kerutan lelah di dahinya hilang. Matanya bersinar cerdas dan tajam. Blazer teracota yang membalut tubuhnya menyiratkan wibawa dan keanggunan. Inilah Maya yang seharusnya. Dulu, Reza menghinaku dengan mengatakan aku harus mencari seseorang yang selevel denganku. Ironisnya, dia benar. Aku memang harus mencari yang selevel. Bukan level materi, tapi level kedewasaan, level integritas, level kesetiaan. Dan yang paling penting, level kemampuan untuk menghargai wanita bukan sebagai aksesoris, tapi sebagai mitra. Dan sampai aku menemukan seseorang di level itu, aku sangat bahagia berada di levelku sendiri, level sang nyonya besar yang sesungguhnya. Merdeka, berdaya, dan bahagia. Aku meneguk kopi terakhirku, merasakan hangatnya menjalar ke seluruh tubuh. Di luar hujan berhenti, menyisakan langit malam Jakarta yang bersih bertabur bintang yang jarang terlihat. Salah satu bintang itu berkedip terang, seolah ayah sedang mengedipkan mata dari atas sana. Aku pulang, Yah, bisikku. Anak gadismu sudah kembali. Aku melangkah keluar kafe dengan mantap. Mobilku menunggu, mesinnya menyala halus, siap membawaku pulang ke rumah. Bukan rumah megah penuh kepalsuan di Pondok Indah,